Kita lihat nih, keluar dari Tragedi dan buset udah kayak hutan. Nih, ini gue mute nih. Padahal zombinya gue nih. Bakutoren sama Abel nggak tahu kalau gue yang zombie. Runtuh saat dia melintas. Gila. Waduh, ini gue nyampe di mana nih? Kok ada jalan ini pada rusak ya? Ini gue tanya deh orang lokal nih. Pak, ini di mana nih Pak kejadiannya Pak? Kok begini Pak? Halo, wah datang dari mana nih dia? Wah ini Saya dari- baru banget nih. Saya dari Kayangan Pak. Dari kayak jauh sekali berarti di atas ya. Yoi. Wah, kamu datang ke saat yang tidak tepat sih sebenarnya ya. Ini merupakan tempat BSD di tahun 2077. Seperti kita bahaya sih untuk bicara di sini. Kayaknya kita mending langsung lanjut ke base aja deh. Kita buat kamu pengecangan terlebih dahulu. Ya, seperti yang kalian tadi lihat. Nah, ini gue lagi di mapnya Prismatic ya, buatan Prismatic. Dan ini di sebelah kiri gue ada Bakuto dan sebelah kanan gue ada Abel. Nanti mereka yang menjelaskan kira-kira ini map petanya gimana nih ya. Oke, welcome guys to the Apocalypse BSD 2077. Untuk Wow. hari ini kita bakal datang ke kota yang sudah disiapkan oleh tim Prismatic. Itu merupakan vibe kota yang nggak pernah disangka-sangka oleh banyak orang di CDID, terutama di komunitas-komunitas builder ya. Itu yang benar-benar mengejutkan. Bisa dilihat vibe yang kita buat ini adalah Apocalypse banget. Jadi kayak semua serba berantakan, terjadi tabrakan di mana-mana, terjadi kayak semacam kerusuhan karena ada satu wabah penyakit baru yaitu adalah zombos. Zombos. Artinya adalah kepanjangannya adalah zombie bos. Gitu. Nah jadi ini bisa dilihat detail sebelah kanan itu bahkan gedung parkirannya aja sampai jatuh. Wah, iya loh, coba kita lihat. Ini gedung parkirnya kayak mau jatuh gitu dan banyak tumpukan mobil gitu ya. Yes. Wow. Oh iya, BTW ini di spawn ya, spawn BSD ya, BTW ya. Jadi ini masih kelihatan BSD-nya di tuh. Di depan itu ada apartemen BSD ya yang di atas itu ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah bisa dilihat di bagian depan itu ada suatu kejadian yang banyak orang yang pasti trauma akan hal ini, yaitu adalah keretanya jatuh guys, runtuh saat dia melintas. Gila. Dan bahkan di sisi kiri kanan atau di bawah kereta ini terjadi kemacetan yang luar biasa panjang banget. Karena panik tidak bisa sabar satu sama lain, akhirnya terjadilah tabrakan beruntun dari semua mobil yang ada di sini. Bahkan itu kalau kalian lihat di atasnya mobil tuh kadang masih ada barang, mereka tertinggal koper-kopernya mereka itu. Karena pasti tentu saja nyawa lebih penting daripada barang guys. Kecuali barangnya 1 miliar. Kalau itu sih kayaknya mending bawa aja sih, terus tinggal ditumpuk aja uangnya terus standby di atas gitu guys. Selamat tuh. Ini itu bisa dipakai sebagai map RP, di mana map RP-nya itu adalah kejar-kejaran zombie dan rescuer. Vibe-nya itu seperti ini guys. Kalau misalnya pas RP ya, nanti ceritanya hujan gitu ya, hujan dan ada fog gitu ya Ren ya. Cuma memang kalau misalnya untuk review kita emang segini aja karena nggak kelihatan ya apa yang mau di review ya. Jarak pandangnya itu dibikin agak lebih sempit ya, mungkin sekitar paling cuma 100 meter ke depan lah ya udah cukup gitu. Karena kan ceritanya untuk RP ya. Setelah kalian ngecek gimana jam waktunya dan suasananya, aku persembahkan kepada kalian tempat yang sangat penting bagi humanity, The Last Shelter of Prismatic. Wah. Ini merupakan shelter terakhir di dunia kemanusiaan. Ini base yang dimana semua manusia bertahan hidup di sini. Yang hanya selamat-selamat saja BTW. Kalau yang nggak selamat, ente kayak jadi zombie. Nah, kita ada barak untuk para army atau para rescuer. Bisa kan rasakan betapa berantakannya tempat ini karena ini apokalips. Kan kalau mau menunggu bisa duduk di api unggun di sini juga. Kita ada tempat helipad pasti untuk menaruh supply. Itu merupakan helikopter Kalimantan dibuat oleh Henry, entah kenapa. Dan ini kita ada barrel. Nah ini dibuat pada saat build tool masih belum update yang terbaru seperti sekarang ini. Jadi ini depanku barrel ini bukan merupakan material tapi memang asli bawaan dari CDID. Yang mau menebak silahkan komen di videonya Kosekai, ini kira-kira build tool apa. Oke, jadi gue nggak bakal kasih tahu jawabannya apa. Pokoknya kalian tebak aja deh gitu. Tapi gue sih tahu. Namanya juga di dunia survival seperti shelter ini pasti kita membutuhkan yang namanya komunikasi. Kita ada buat satellite dish. Jadi ini satellite dish. Oke, kita lanjut. Di seberangnya ada shooting range. Okay. Dan di sebelah kirinya kita ada operation base dan ada ini yang dibuat oleh si Henry. Wow. Oke. Aku tidak bisa disebut. Nah, iya, tidak ini bisa disebut. tempat dimana kita meeting kayak, oh ya kita harus menyelamatkan ini gitu. Dan ini yang cukup unik. Ini merupakan tenaga utama dari shelter ini. Kalau kalian lihat ke atas arah matahari, ini literally solar panelnya mengikuti arah mataharinya loh. Oke, selanjutnya kita ada BO
BOC kalau nggak salah, sudah Base of Operation Center. Nah di sini tempat di mana cuma tempat hanya untuk mendapatkan sinyal jika ada orang yang lagi butuh bantuan. Ini di bawahnya adalah deploy area, jadi di mana kita kalau sudah dapat sinyal kita bakal Waduh. Oh, I see. Jadi ini ya, apa teleport ya ceritanya. Iya. Biasanya kan orang RP Bekasi kan cuma RP biasa ya, cuma jalan belok kiri kanan. Kita lihat nih keluar dari Transidi dan saya udah kayak hutan. Waduh. Biasanya kan orang-orang untuk buat RP itu depannya itu STS biasanya kok sebutannya itu. Biasanya mereka itu kayak penjelasan soal peraturan dan kawan-kawan. Tapi kalau di sini enggak, STS-nya kita hancurin, kita berubah jadi seperti ini kok. Oke. Nah, BTW hati-hati ya, ini zombos berkeliaran banyak di sini. Kebetulan mungkin siapa tahu mereka di sini juga saya tidak tahu. Padahal nih, ini gue mute nih. Padahal zombinya gue nih. Ada Baku Toren sama Abel nggak tahu kalau gue yang zombie. Kan Pak RT ceritanya gitu. Kita sekarang ada di Bekasi, ini tempat di mana wabah itu muncul. Nah, kalian bisa lihat di bagian depan itu sudah mulai terasa ya vibe-nya. Sebelah kiri kalian, kanan kalian, semua serba rubuh, serba apokalips, berantakan di mana-mana. Sebagai salah satu contohnya yang paling gampang adalah silakan lihat gedung atas depan kalian. Itu dia menabrak gedung satunya. Ini gedungnya nabrak ya, bener. Ini kayak mau jatuh ya, cuma ketahan sama gedung sebelah ya. Buset. Ini kalau beneran sih ngeri banget lah. Nih kita lewat aman gak nih? Ntar jatuh lagi pas ada kita lewat lagi nih. Amin. Harusnya aman. Oke, kita harusnya ya. Kalau enggak ya berarti paling video berhenti di sini guys. Iya bener. Dari Profesor si Henry, dia berhasil ngebikin sesuatu yang orang pasti nggak mungkin duga. Yaitu di sebelah kanan kalian. Wow, ini ada robot. Ini robot coy. Gila, di CDID ada robot. Gokil. Oh iya, ini kayaknya bisa dimasukin juga ya. Jadi ini ada, karena dia ada bangkunya. Ya kurang lebih dari dalam kayak gini lah ya. Kayak pesawat ya, ada navigasinya segala macam ya. Mantep. Ini salut dah. Robot. Iya, shout out to Henry sama Prismatic sama Prokoto yang bikin top. BTW kanannya tuh ada drone juga loh. Oh ya, di ini juga di atasnya sebelahnya juga ada drone ya. Wah, ini gila nih, kelihatan gokil sih. Kita lanjut, ini kita di area auto crossbow. Jadi dia akan otomatis menembak para zombos jika sudah melewati batas. Tapi sayangnya masih tetap aja kelewat karena jumlah populasi zombos yang luar biasa banyak sekali. Di kiri kalian bisa lihat tenggelam dengan tanah air kotor. Sebenarnya ada misinya untuk di RP ini itu menyelamatkan orang berbaju biru bersana pendek hitam. Itu di sebelah kiri kalian. Ada satu base lagi yang dibuat oleh si Sergeant Vic, Cedit. Nah, dia ngebuat semacam small shelter untuk dia menjaga-jaga di daerah ini. Nah, ini di atasnya ada minigunnya juga. Iya lu, keren lu bikinnya sih. Gokil. Ini kalian bisa lihat tuh, ini apa pada kapal udah pada mau tenggelam gitu ya. Buset dah. Ini biasanya kan di sini kan untuk drag race ya ke sana sebelah kiri ya. Cuma ini udah tidak difungsikan lagi guys. Ini untuk sekarang kita ke Prismatic Center atau PRC. Profesor Petris yang seharusnya dokter ini, dia juga terserah oleh zombos. Dan sayangnya akhirnya semua hasil research dan segala macam dan apapun itu alat-alat sains semua rusak di dalam gedung PRC. Ini gedungnya di depan kalian. Cuma sayangnya sudah terbengkalai. Seperti itu. Oke, jadi dari PRC itu kita lanjut lagi ke tempat berikutnya. Itu merupakan story atau behind the story. Biasanya kalau orang-orang mau betes kan behind the scene ya. Kita ngomongnya ini behind the story. Dari orang yang tadi kita lihat yang di jembatan itu, ternyata dia tuh sebenarnya tuh survive selama beberapa hari. Cuma sayangnya karena dia juga terserang tempatnya dan dia sudah tidak ada makanan dan minuman untuk bertahan hidup, akhirnya dia keluar dari persembunyiannya dia. Tapi sayangnya tertangkap oleh para zombos dan terjadi itu. Nah, itu tuh tempat persembunyiannya dia. Oh, shelternya dia nih. Kelaparan dia mau makan KFC soalnya nggak ada. Iya, dia lagi nyari ini kok kotak-kotak, cuma sayangnya nggak nemu. Nah, itu dia. Kotak-kotaknya pindah dia. Bekasi disulap jadi kayak begini ya, luar biasa sih. Biasanya kan Bekasi kan simple gitu ya. Ini sekarang jadi apa ya? Kompleks kali ya lebih tepatnya. Jadi tujuan awal Prismatic ngebikin ini tuh sebenarnya pengen ngebuktiin ke komunitas builder CDID ya, terutama untuk RP-nya. Kalau Bekasi itu nggak hanya itu aja, bisa dibikin menjadi yang lain, menjadi yang lebih unik, yang lebih spesial daripada RP biasanya gitu loh. Dan gak harus semua RP itu di Bekasi. Kalau mau RP mau di Bekasi, oke lah, tapi bikin yang benar-benar better banget. Bikin yang benar-benar itu orang nggak bakal duga. Kayak, ini RP di Bekasi di baru nih, kayak sesuatu yang unik nih. Nah, kayak gitu. Jangan yang pasti kita datang join STS, terus habis itu udah RP biasa. Ya sama, kayak gitu RP. Mending tiap hari RP biasa kayak gitu, mending
main kita SMP guys, lebih asik RP-nya. Nah, jadi secara story itu setelah kita berusaha menyelamatkan orang yang berwujud biru, ternyata gagal. Kita bikin laporan ke ketua dari tim penyelamat dan kita masukkan lagi hari-hari mencari survivor seperti biasa lagi. Jadi RP-nya itu terus mencari orang-orang yang tersembunyi, dan kalau kalian lihat secara detail, sebenarnya itu banyak bangunan yang bisa dimasukin, dan itu juga tempat hidingnya itu banyak banget. Jadi survivor harus berusaha untuk sembunyi, sementara zombosnya berusaha untuk mencari. Oke Ren, gua ke toilet dulu ya, bentar ya Ren. Oke kok, toiletnya ada di dalam barak situ kok. Oke, sip, thank you. Ren. Kok dipanggil Koseka itu? Ya kayaknya kita dipanggil. Kenapa tuh? Ayo. Oke guys, thank you banget nih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian enjoy sama visualnya, terbantu sama infonya, langsung kasih aja nih pencet tombol like, subscribe, dan juga jangan lupa nyalain lonceng biar kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari gue nih guys. Buat kalian yang pengen nongkrong bareng, mabar, atau sekedar adu nasib pamerin hasil gacha atau apapun juga, langsung aja join ke Discord Skyline. Linknya ada gue udah taruh di deskripsi ya guys ya. Kita rusuh bareng di sana. Buat kalian yang punya rezeki lebih dan pengen ngasih support ekstra biar gue makin semangat buat ngedit, bisa banget nih scan QR Saweria atau Sosiabas yang ada di layar, atau klik aja linknya di bawah. Apapun support kalian itu bakal ngebantu banget sih buat channel ini. Sekali lagi thank you banget, stay safe, dan sampai ketemu di video Skyline berikutnya. Thank you, bye-bye. Bye.